Selamat datang di channel Belajar Komputer. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan LibreOffice. Apa sih LibreOffice ini? Dan bagaimana sih cara menggunakannya ataupun cara menginstalnya ke komputer kita? Sebelum saya membahas hal itu, bagi kalian yang menyukai video kali ini bisa kalian subscribe, like, and share video ini. Oke, kita bahas mengenai LibreOffice. LibreOffice merupakan suatu aplikasi yang berbasis open source. Jadi aplikasi ini bisa diinstal di sistem operasi manapun. Jadi LibreOffice ini salah satu alternatif lain selain Microsoft Office. Dan LibreOffice ini disediakan secara gratis dan ada beberapa fitur di dalamnya. Yang pertama ada untuk sistem pengolah kata, pengolah angka, presentasi, pengolah database, dan pembuatan rumus matematika dan pembuatan aplikasi logo ya, mengolah logo atau membuat logo. Semua di sini sudah tersedia secara gratis. Oke, kita kenal dulu ya apa itu LibreOffice. LibreOffice adalah sebuah paket aplikasi perkantoran free and open source software yang dikembangkan oleh The Document Foundation atau TDF. Nama LibreOffice merupakan gabungan dari kata libre, yaitu bahasa Spanyol dan Prancis yang berarti bebas, dan office dari bahasa Inggris yang berarti kantor. Paket aplikasi ini merupakan turunan dari OpenOffice.org pada tahun 2010. Jadi sebelumnya itu adalah aplikasi OpenOffice sebelum dia berubah menjadi LibreOffice. Kemudian LibreOffice ini terdiri dari program pengolah kata, pengolah angka, presentasi, diagram dan gambar, pekerjaan dengan basis data, serta penulisan formula matematika. Jadi banyak aplikasi Office yang bisa kita gunakan dalam Libre ini. Hampir miriplah dengan Microsoft Office. Jadi bagi kalian yang ingin menggunakan suatu aplikasi Office selain Microsoft Office, kalian bisa menggunakan LibreOffice ini. Kenapa saya sarankan untuk LibreOffice ini? Karena aplikasi ini gratis untuk digunakan, kemudian aplikasi ini sangat ringan dan tampilannya juga mudah dimengerti dan hampir mirip dengan Microsoft Office. Dibanding kalian harus menggunakan Microsoft Office, kalian harus membayar aplikasi tersebut dan harganya pun tidak main-main ya, cukup mahal untuk kalangan-kalangan menengah ke bawah. Dan bagi kalian yang menginstalnya atau membajaknya secara ilegal, itu bisa kalian kena undang-undang atau pelanggaran hak cipta. Jadi saya tidak menyarankan kalian menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis bajakan. Dan saya sarankan kalian menggunakan LibreOffice. Dan ini sangat gratis dan sifatnya open source, bisa diinstal di sistem operasi manapun. Dan LibreOffice ini kenapa lagi saya sarankan? Karena di antara aplikasi-aplikasi Office yang gratis, inilah yang paling sedikit bugnya atau sedikit errornya. Jadi sangat membantu kita dalam melakukan pekerjaan kantoran. Selain itu, ketika kita menyimpan file dari LibreOffice ini, filenya itu bisa dibuka di aplikasi Office manapun, termasuk Microsoft Office. Jadi jangan kalian takut ketika menggunakan LibreOffice. Nanti ketika mau dipindahkan filenya di komputer yang menggunakan Microsoft Office, itu sudah pasti bisa terbuka ya. Jadi jangan pernah takut filenya tidak bisa terbuka di Microsoft Office. Jadi LibreOffice ini mendukung ekstensi-ekstensi dari aplikasi Office yang lain. Oke, sekarang kita bahas bagaimana sih cara akses ke LibreOffice. Jadi yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah buka dulu situsnya LibreOffice. Kalian bisa akses situsnya di www.libreoffice.org. Ketika kalian nanti mengaksesnya, nanti terbuka tampilannya seperti ini. Jadi dia berwarna hijau ya. Nah, di sini tampilannya cukup menarik, tampilan websitenya. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa menu-menu yang sudah disediakan. Ada Discover, Download, Get Help, Improve It, Events, About Us, Donate, dan sebagainya. Jadi ketika kita mendownload aplikasinya di sini itu gratis. Jadi tidak dikenakan biaya apapun. Jadi aplikasinya itu full version ya, full version, tidak perlu lagi pakai krek-krek segala. Dan di sini kita bisa berdonasi ya kepada pembuat aplikasi ini supaya mereka tetap melakukan pengembangan terhadap aplikasi ini. Dan donasinya pun tidak dibatasi ya.
atau tidak ditetapkan. Jadi bagi kalian yang ingin berdonasi di LibreOffice silahkan saja, dan bagi kalian yang belum mempunyai keuangan yang lebih, bisa kalian download secara gratis, ataupun lain kali kalian bisa berdonasi di sini untuk membantu pengembangan dari aplikasi ini. Dan aplikasi ini ketika kita membuka sistem operasi Linux sudah tersedia di sistem operasi Linux manapun ya. Sekarang kita bahas cara mendownload aplikasi ini. Bagaimana sih cara mendownloadnya? Jadi yang pertama kita lakukan adalah klik menu download, kemudian kalian pilih menu download LibreOffice. Nah, yang ini ya, yang ini kalian pilih. Kalau kalian mau download untuk business user, silahkan kalian pilih ini. Kemudian untuk LibreOffice untuk sistem operasi Android atau iOS, kalau kalian menggunakannya di smartphone kalian, ini juga bisa diinstal di smartphone ya. Nah, silahkan klik ini, menu ini. Silahkan klik menu ini untuk mendownload aplikasinya di smartphone kalian. Kemudian salah satu kelebihan lainnya LibreOffice disediakan juga portable version ya. Jadi ada versi portable-nya jika kalian tidak ingin menginstalnya di sistem operasi kalian. Nah, kemudian kita pilih saja ini ya, menu download LibreOffice, karena kita mau download instalannya. Nah, setelah kita klik tadi ya, menu download LibreOffice, di sini akan tampil seperti ini. Kebetulan untuk pemilihan sistem operasinya di sini secara otomatis ya. Secara otomatis dia akan mendeteksi sistem operasi apa yang kita gunakan dan berapa bit. Nah, kebetulan sistem operasi saya menggunakan Windows dan 64 bit. Nah, selanjutnya di sini kita bisa download LibreOffice versi-versi yang kita inginkan ya. Mau versi terbaru ada, mau versi paling lama juga ada. Jadi untuk saya sendiri saya akan mendownloadnya dengan versi terbaru. Jadi kalau kalian mau download versi terlama juga tidak ada masalah ya. Kalau kalian mau download untuk menyesuaikan dengan spesifikasi komputer kalian. Oke, kita download saja LibreOffice-nya. Kita klik download di sini. Nah, ketika kita sudah klik download, nanti dia secara otomatis akan mendownload softwarenya ya, download softwarenya. Dan di sini kebetulan untuk versi terbaru ini kapasitasnya sekitar 302 MB. Nah, ini cukup lumayan besar juga karena mendukung dengan aplikasi-aplikasi lainnya tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kalau misalnya download secara otomatisnya tidak berfungsi, kalian bisa download secara manual ya. Atau kalian bisa download lewat torrent ya, torrent di sini. Oke, sambil kita tunggu downloadnya, jadi saya ceritakan dulu ya tentang LibreOffice ini. Kenapa saya perlu membahas LibreOffice? Saya berharap bahwa pengguna-pengguna aplikasi Office sudah berhenti menggunakan aplikasi bajakan dan beralih fungsi menggunakan aplikasi yang gratis kalau kalian tidak sanggup membelinya. Jadi kalau kalian tidak sanggup membeli suatu aplikasi, jangan pernah menggunakan aplikasi bajakan, karena selain banyak bug yang terjadi, ya kita juga melakukan pelanggaran hukum ya di situ. Dan ketika kita membutuhkan suatu kemampuan lebih dari aplikasi tersebut, itu tidak akan bisa ya, karena aplikasi yang kita gunakan itu sudah mengalami masalah ya, karena faktor di pajak tadi. Makanya bagi kalian yang tidak mampu membeli aplikasi, berhentilah menggunakan aplikasi bajakan dan beralihlah menggunakan aplikasi yang gratis atau sifatnya open source. Oke, setelah kita mendownload software LibreOffice, sekarang kita akan membahas cara menginstalnya. Jadi cara menginstalnya yang pertama kita lakukan adalah membuka downloader kita ya, kemudian mencari aplikasi LibreOffice-nya. Nah, di sini saya lihat sini ada aplikasi LibreOffice-nya sudah terdownload. Versinya 64 bit. Jadi kalau komputer kalian versinya 32 bit ya download yang 32. Terus kalau bagaimana saya pakai sistem operasi Linux? Ya bisa saja ya, silahkan kalian download, nanti bisa diinstal di sistem operasi Linux. Jadi ini tidak ada masalah ya. Mau kalian install di sistem operasi Linux, mau kalian sistem di operasi Mac ya, mau kalian install di sistem operasi Windows, semuanya bisa diinstal ya aplikasi ini. Oke, sekarang kita klik dulu ini. Setelah kita klik, nanti muncul sini tampilan sebuah pemberitahuan apakah kita bersedia menginstal aplikasi ini atau tidak.
Kalau bersedia ya kita tekan tombol run. Nah, setelah itu muncul lagi kotak dialog seperti ini. Kemudian kita pilih next. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan. Kita mau menginstal secara tipikal atau secara custom. Kalau secara custom kita memilih aplikasi apa saja yang ingin kita install atau fasilitas apa saja yang ingin kita install. Tapi kalau ketika kita pilih tipikal, ya dia akan menginstal secara cepat dan dia akan menginstalnya secara default ya, aplikasi-aplikasi apa yang disarankan oleh software ini. Sekarang kita tekan tombol next. Nah, setelah kita tekan tombol next, di sini akan muncul kotak dialog lagi ya. Di sini ada dua kotak sini. Kebetulan sini kita beri saja centangan ini untuk menampilkan softwarenya di desktop. Kalau kalian mau tampilkan di startup nanti aplikasinya, kalian bisa pilih centang ini juga. Tapi kalau kalian tidak mau tampilkan di startup, ya tidak usah ya dicentang. Kita klik install. Nah, kita tunggu dulu prosesnya, proses instalannya, dan ketika sudah selesai prosesnya, nanti muncul lagi kotak dialog seperti ini bahwa menjelaskan proses penginstalannya sudah selesai. Kemudian kita tekan tombol finish. Oke. Nah, setelah kita menginstalnya, kita cek di desktop, nanti muncul seperti inilah ikonnya LibreOffice. Coba kita double klik icon ini. Nah, muncul seperti ini ya. Setelah kita double klik, muncul seperti ini tampilan untuk LibreOffice. Nah, di sini ada beberapa menu yang muncul di sini. Ada file, tools, dan help. Dan kebetulan di sini fasilitas-fasilitas apa saja yang disediakan oleh LibreOffice ini ada beberapa sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 fasilitas. Untuk pengolah kata sendiri kita bisa pakai write dokumen. Untuk pengolah angka sendiri kita bisa pakai calc spreadsheet. Jadi calc spreadsheet ini mirip dengan Microsoft Excel ya. Untuk write dokumen ini mirip dengan Microsoft Word. Untuk impress presentation ini untuk bikin kayak seperti PowerPoint, dan untuk drawing ini untuk membuat sebuah logo ataupun untuk membuat sebuah gambar ya. Kemudian untuk Math formula ini untuk membuat sebuah formula matematika. Jadi bagi kalian yang jurusan matematika biasanya kesulitan membuat sebuah formula matematika atau mengetikkan formula matematika, kalian bisa memanfaatkan aplikasi ini ya untuk membuat sebuah formula matematika. Kemudian kalau kalian mau mengolah database, kalian bisa pilih ini ya, base database. Inilah tampilan dari LibreOffice. Jadi untuk tampilan setiap tools aplikasi dari LibreOffice ini semuanya tampilannya hampir mirip dengan Microsoft 2003 ya kalau tidak salah. Hampir mirip lah seperti itu tampilannya. Jadi bagi kalian yang pengguna Microsoft Office 2003, jadi tampilannya tidak jauh beda dengan LibreOffice ini. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai LibreOffice. Jadi bagi kalian yang ingin dibuatkan tutorial mengenai pengolah angka ataupun pengolah kata ataupun yang lainnya mengenai masalah LibreOffice, kalian bisa komen di bawah link video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai LibreOffice. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.